Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai aliran turbulence dan tegangan Reynolds. Ketika kita ingin membahas mengenai aliran turbulence dan tegangan Reynolds, tentunya kita harus memandang sebuah medan aliran dalam 3 dimensi. Jadi, kecepatan aliran diuraikan dalam arah sumbu X, Y, dan Z. Kita ubah menjadi kecepatan aliran pada arah sumbu U, V, dan W. Sebelum kita jauh melangkah membahas mengenai aliran turbulence dan tegangan Reynolds, kita akan kembali membahas apa sih sebenarnya aliran turbulence itu, atau yang sering kita sebut sebagai turbulensi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa turbulensi atau aliran turbulent merupakan gerak partikel fluida yang tidak teratur dan sebaran dalam waktu dan ruang tertentu. Penyebab adanya turbulensi atau aliran turbulen ini disebabkan karena adanya gaya-gaya viskositas dan gerak lapisan cair yang berdampingan pada kecepatan yang berbeda, itu ya. Jadi walaupun ada turbulensi, tetapi pada dasarnya variasi kecepatan di suatu titik dalam aliran turbulen adalah sebarang, tetapi masih memungkinkan untuk menyatakan nilai rata dalam waktu dari kecepatan di suatu titik secara statistik, sehingga kecepatan sesaat di suatu titik akan berfluktuasi terhadap nilai rata menurut waktunya. Sehingga apabila untuk V dan W adalah komponen sesaat dalam arah sumbu X, Y, dan Z dari suatu aliran turbulen, maka kita dapat mendefinisikan bahwa kecepatan aliran pada sumbu U itu sama dengan kecepatan rata-rata pada arah sumbu U dijumlahkan dengan komponen fluktuasi pada arah sumbu U. Untuk kecepatan aliran pada arah sumbu V atau arah Y itu sama dengan komponen kecepatan rata-rata pada arah sumbu P dijumlahkan dengan komponen fluktuasi pada arah sumbu V. Untuk kecepatan aliran pada arah sumbu Z atau W itu sama dengan komponen kecepatan rata pada arah sumbu W dijumlahkan dengan komponen fluktuasi pada sumbu W. Nah, begitupun dengan tekanan dan rapat massa juga mempunyai komponen sesaat V dan ρ dengan komponen fluktuasi. Pada gambar di sini terlihat adanya variasi kecepatan dalam arah sumbu X. Nah, ini adalah komponen fluktuasi pada arah sumbu U, dan ini merupakan komponen rata dari sumbu U, sedangkan ini adalah kecepatan aliran pada arah sumbu U. Nah, apabila T adalah interval waktu di sepanjang nilai rata diambil, maka persamaannya kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan seperti integral dari T1 hingga T1 ditambah T U dt. Nah, dengan cara yang sama, komponen-komponen kecepatan dalam arah sumbu Y dan Z atau arah sumbu V dan sumbu W sama dengan komponen sebelumnya yang kita bahas atau pada komponen U. Begitupun dengan tekanan dan rapat massa juga mempunyai komponen rata aliran sama, gitu ya. Di sini terlihat. Jadi ini adalah komponen sesaat pada P dan ini adalah komponen sesaat pada ρ. Nilai rata dari komponen fluktuasi adalah 0, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Misalnya pada arah sumbu U adalah seperti integral dari T1 hingga T1 ditambah T U aksen dt sama dengan 0. Begitupun dengan arah sumbu P dan arah sumbu W. Untuk menentukan tegangan geser yang ditimbulkan oleh turbulensi, dipandang aliran zat cair melalui suatu elemen dengan luas dA seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian pada gambar ini terlihat bahwa V aksen adalah kecepatan yang tegak lurus dengan dA, dan U ini adalah fluktuasi kecepatan atau perbedaan kecepatan pada kedua sisi luasan. Sehingga
Zat cair yang melalui luasan dA tadi, yang melalui di sini dalam satu satuan waktu adalah dm sama dengan rho V aksen dikalikan dengan dA. dm sama dengan rho V aksen dA. Atau dengan menggunakan persamaan momentum, persamaan yang ini akan berubah menjadi df sama dengan dm du. Atau bisa kita tuliskan menjadi df sama dengan rho V aksen dA U aksen. Tegangan geser T karena fluktuasi turbulen diperoleh dengan membagi persamaan ini dengan dA, sehingga diperoleh sebuah persamaan tau sama dengan dF per dA itu sama dengan rho V aksen dA U aksen per dA, atau kita bisa tuliskan menjadi tau sama dengan rho V aksen U aksen. Nah, ini yang disebut sebagai tegangan Reynolds. Sekian dulu pembahasan mengenai aliran turbulence dan tegangan Reynolds. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan pertanyaan pada forum diskusi yang ada pada BEL untuk kita diskusikan secara bersama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.